Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Selanjutnya, selawat dan salam tercurahkan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan juga bagi umatnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen seluruh umat Islam bersukacita menyambut hari kemenangan. Islam juga mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat-saat lebaran tersebut dengan gembira tetapi juga bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pertama kalinya menggelar perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada 624 Masehi atau usai Perang Badar. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, perbanyak baca takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-185. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Ada dua jenis takbir Idul Fitri. Pertama, muqayyad atau dibatasi, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat baik fardu maupun sunnah. Setiap selesai sholat dianjurkan untuk membaca takbir. Yang kedua, mursal atau dibebaskan, yaitu takbir yang tidak terbatas setelah sholat, bisa dilakukan di setiap kondisi. Takbir Idul Fitri bisa dikumandangkan di mana saja, di rumah, di jalan, masjid, pasar, atau tempat lainnya. Kesunahan takbir Idul Fitri dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihram imam sholat id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musolli sendiri bagi yang sholat sendirian. Pendapat lain menyatakan waktunya habis saat masuk waktu sholat id yang dianjurkan, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak atau kurang lebih 3,36 meter. Baik imam sudah melakukan takbiratul ihram ataupun tidak. Dari Syekh Syahid bin Muhammad Ba'ali Ba'isyun Busra Al-Karim halaman 426. Yang kedua, berhias dan memakai pakaian terbaik. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang berkah itu. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wangi-wangian terbaik, dan pakaian terbaik. Lebih utama memakai pakaian putih, kecuali bila selain putih ada yang lebih bagus, maka lebih utama mengenakan pakaian yang paling bagus, semisal baju baru. Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa tradisi membeli baju baru saat lebaran menemukan dasar yang kuat dalam teks agama dalam rangka menyebarkan syiar kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak turut hadir pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias
tetap harus memperhatikan batas-batas syariat, seperti tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan penampilan yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Dari Syekh Zakaria Al-Ansari, Asna Al-Muttalib, Juz 1 halaman 281. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada Hari Raya Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri, Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW menunaikan sholat Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Rasulullah SAW memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW juga mengakhiri pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kelima, mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika saat Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani Aisyah radhiyallahu anha mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan saking asiknya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha sampai menjengukkan atau memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puas. Yang keenam, mengunjungi rumah sahabat. Tradisi silaturahim saling mengunjungi saat Hari Raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lainnya. Sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini. Datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan. Yang ketujuh, tahniyah atau memberi ucapan selamat. Hari raya adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena itu dianjurkan untuk saling memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih di hari raya. Di antara dari kesunahannya adalah beberapa hadis yang disampaikan Al-Imam Baihaqi. Beliau dalam kitab Sunannya menginventarisir beberapa hadis dan ucapan para sahabat tentang tradisi ucapan selamat di hari raya. Meski tergolong lemah sanadnya, namun rangkaian beberapa dalil tersebut dapat dibuat pijakan untuk persoalan ucapan hari raya yang berkaitan dengan keutamaan amal ini. Argumen lainnya adalah dalil-dalil umum mengenai anjuran bersyukur atas mendapat nikmat atau terhindar dari mara bahaya, seperti disyariatkan sujud syukur. Demikian pula riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik setelah beliau absen dari perang Tabuk. Talha bin Ubaidillah memberikannya ucapan selamat begitu mendengar taubatnya diterima. Ucapan selamat itu dilakukan di hadapan Nabi dan beliau tidak mengingkarinya. Berkaitan dengan hari raya, tidak ada aturan baku mengenai redaksi ucapan selamat ini. Salah satu contohnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin dan lain sebagainya.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan mengenai hal-hal yang disunahkan saat hari raya Idul Fitri. Semoga di hari yang fitri kita kembali bersih dari segala dosa dan dari segala penyakit hati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat memberi manfaat. Mohon maaf salah dan hilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.